selamat sore dan salam sejahtera. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Cyber Culture, Mr. Babai Barmawi MSI dan teman-teman sekalian dimanapun berada. Perkenalkan, aku Nur Muhammadati Saada dengan NIM 2384110074. Saya adalah mahasiswa aktif jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IA Syekh Nurjati Cirebon. Nah, teman-teman semua, di sini Nur mau memaparkan kembali nih salah satu materi dari mata kuliah Cyber Culture ini, yaitu apa aja sih karakteristik dari cyberspace. Tapi sebelum masuk ke karakteristik, tentunya kita semua itu harus tahu dulu dong, apa sih yang dimaksud dengan cyberspace. Nah, langsung saja nih teman-teman semua, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan cyberspace. Cyberspace dalam bahasa Indonesia yaitu artinya dunia maya, yang mana ini merupakan media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak sekali dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik. Tentunya ini dilakukan secara online, teman-teman semua. Nah, dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan juga jaringan komputer, teman-teman, yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi seperti komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Cyberspace juga dapat diartikan sebagai suatu imaginary location atau tempat aktivitas elektronik dilakukan. Nah, ini juga menjadi sebuah mesi virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer. Teman-teman semua, internet itu identik sekali dengan cyberspace atau dunia maya ini. Dison pada tahun 1994 menyebutkan bahwasannya cyberspace merupakan suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel sosial, fiber optik, ataupun electromagnetic waves. Hal ini membuktikan bahwasannya tidak ada yang tahu pasti seberapa luas sih internet ini secara fisik. Nah, dapat kita tarik kesimpulan dari pengertian tersebut, ada karakteristik dari cyberspace. Yang pertama yaitu beroperasi secara virtual atau maya. Berada di dalam dunia maya tentunya dihuni oleh orang-orang yang saling bertukar pikiran, orang-orang yang berdiskusi, dan orang-orang yang berinteraksi tanpa harus melakukan pertemuan secara fisik, tanpa harus melakukan pertemuan secara offline, teman-teman. Sebenarnya penghuni dari dunia maya atau cyberspace ini bukan hanya manusia, teman-teman. Ada data, informasi, surat elektronik, ide-ide, bahkan sampai pada ilmu pengetahuan ada di dunia maya ini. Dunia maya itu penuh dengan lalu lalang data dan informasi yang dikirim maupun diterima oleh orang-orang yang melakukan interaksi tersebut. Karakteristik cyberspace yang selanjutnya yaitu cyberspace atau dunia maya ini tidak mengenal batas-batas teritorial, teman-teman. Penghuni cyberspace ini telah tercatat bahwasanya berasal dari 135 negara yang melakukan interaksi tanpa batas teritorial. Di satu sisi, hal ini membuat adanya kebebasan berdemokrasi tanpa mengenal ruang dan waktu. Tapi di sisi lain, hal ini menjadi penegakan hukum yang terjadi menjadi sulit, teman-teman semua. Coba bayangin teman-teman semua. Contohnya ada seseorang yang berkebangsaan Australia telah mengganggu atau melakukan kejahatan di situs Indonesia. Tapi beliau ini berada di Amerika atau di Portugal contohnya. Kan sulit ya, jadi rumit begitu, teman-teman. Karakteristik cyberspace yang selanjutnya yaitu orang-orang yang hidup di dalam dunia maya atau cyberspace ini bisa beraktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya, teman-teman semua. Seperti halnya yang disebutkan di awal, bahwasanya orang-orang yang hidup di dunia maya bisa beraktivitas, berinteraksi dengan lawan jenis kita, dengan orang-orang yang ada di hadapan kita tanpa harus melakukan interaksi secara langsung. Begitupun dengan identitas bisa dilakukan dengan cara tanpa menunjukkan identitas kita. Meskipun di dalam dunia maya ini ada beberapa langkah atau beberapa registrasi yang dilakukan dengan menunjukkan identitas kita, tapi kita bisa saja melakukannya dengan identitas palsu kita, ya. Begitu teman-teman.
Karakteristik yang selanjutnya yaitu informasi di dalamnya itu bersifat publik, teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan zaman informasi. Satu-satunya harta dalam cyberspace atau dunia maya ini adalah intelektual yang bersifat publik, tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak ada otoritas bagi siapapun untuk menggunakannya, hanya bagi dirinya sendiri. Begitu, teman-teman. Nah, itulah tadi materi tentang cyberspace dan karakteristik cyberspace, teman-teman. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga ini bisa menjadi bekal atau bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua ya. Saya mohon maaf kepada teman-teman semua bila mana dalam penyampaian materi pada video kali ini kurang berkenan atau kurang dipahami sama teman-teman semua, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, teman-teman semua.